materi hari ini kita akan membahas tentang metode pelaksanaan proyek konstruksi, karena ini penting untuk kalian, tidak hanya proyek seperti karya tulis ilmiah, tetapi kita memahami di dalam cara pelaksanaan proyek konstruksi juga penting ya. Jadi kalau di dalam kemarin sempat dibahas tentang work breakdown structure ya, struktur pekerjaan yang dipecah-pecah menjadi pekerjaan kecil agar itu memudahkan dari sebuah proyek yang akan dilaksanakan dengan time frame yang jelas, kemudian target yang jelas dan aktivitas-aktivitas yang jelas, memudahkan kalian ataupun nanti si manajer proyek di dalam menyelesaikan kegiatan proyek. Nah, hari ini sebelum pekerjaan utama dimulai ya, pekerjaan pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer proyek itu yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Ada pekerjaan persiapan ya. Jadi kalau di awal pertemuan itu kan harus menginisiasi ya, mengobservasi setiap perencanaan yang akan dimulai dari sebuah proyek. Nah, dari pekerjaan persiapan ini ya, yang harus dilakukan itu adalah perencanaan site plan-nya dulu ya. Perencanaan yang disebut dengan perencanaan site plan ini yaitu perencanaan lebih ke tata letak atau layout ya. Jadi pada prinsipnya di dalam perencanaan tata letak ataupun layout ini, pada fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan selama pelaksanaan proyek, baik itu proyek perum, kemudian jembatan ataupun hotel dan resort ya, itu bisa ya. Jadi harus ada perencanaan layoutnya ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang diperlukan itu, fasilitas proyek yang diperlukan itu adalah seperti temporary building. Nah, ini dikhususkan untuk pemberi kerja ya. Biasanya temporary building ini dibangun sebagai tempat bekerja khusus bagi para staf pengawas maupun bisa dikatakan pemilik proyek di lapangan ya. Contohnya nanti persiapan layoutnya itu bisa, karena ini adalah perencanaan site plan, berarti persiapan layoutnya kita mempersiapkan ruangan terlebih dahulu. Misalkan ruangan itu akan ditempati berapa orang, misalkan kapasitas untuk kurang lebih 6 orang, kemudian luas kantornya juga harus jelas. Nah, di dalam persiapan layout itu harus di breakdown-kan ya, seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi ada pekerjaan besar, kemudian pekerjaan kecil, dan aktivitas-aktivitas kecil itu harus dinarasikan lebih detail. Luas kantornya berapa, misalkan apakah perlu dengan partisi kaca, itu kan sesuai dengan kebutuhan dilihat oleh manajer proyeknya. Kemudian ada ruang rapat ya, ruang rapat, kemudian biasanya ada ruang rapat, kemudian ada musola ya. Misalkan dipisahkan juga, ada toilet perempuan ya, ada berapa, kemudian toilet laki-lakinya ada berapa. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Seperti kita lihat kalau misalkan di Darussalam sini ada gedung Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, itu kan ada 2 lantai ya. Ya, memang rencana mau dibikin toiletnya itu 1 di bawah itu ya, di lantai bawah, tapi kan ini lantai 2. Jadi ya, ini diharapkan pemilik proyeknya itu bisa, kalau bisa itu kan toilet itu tidak hanya di bawah ya, dibikin di lantai 2, karena kasihan nanti yang siswa yang berada di kelas atas itu ketika mau buang hajat ataupun ke WC kan tidak harus ke lantai bawah. Jadi ya, diperlukan menginisiasi di lapangan, memang diperlukan toilet yang bawah dan yang atas itu juga dipisahkan, misalkan toilet perempuan dan toilet laki-laki. Itu fasilitas proyek yang pertama, yaitu adalah temporary building. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kantor proyek atau direksi kontraktor ya.
Nah, di dalam kantor proyek ya, proyek kontraktor ini ya, ini dibangun untuk tempat bekerja bagi para staf kontraktor ya, yang biasanya dilengkapi dengan ruang-ruang kerja staf, kemudian ruang rapat, ruang pimpinan, ruang pantry, ataupun nanti ada toilet ya, dengan kapasitas yang menyesuaikan dengan jumlah staf kontraktor. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah gudang material dan peralatan. Nah, bahan-bahan yang memang ini harus terlindungi ya dari pengaruh cuaca seperti semen ya, kemudian material finishing yang memang harus disimpan di tempat yang tertutup. Jadi kondisinya itu harus tetap terjaga agar tetap kering dan tidak lembab, karena kondisi gudang itu sangat mempengaruhi akan kualitas bahan yang disimpan. Jadi misalkan semennya itu jangan sampai beku ya. Biasanya kan kalau di perem itu suka disimpan di luar, kepanasan ya, kebasahan, jadi akhirnya kan sampai beku. Kemudian gudang dan peralatan itu kan fungsinya sebagai penyimpan alat-alat ringan ya, seperti misalkan bisa disimpan vibrator untuk pemadatan beton, misalkan juga bisa disimpan genset portable. Kemudian ada alat-alat ukurnya juga, alat-alat pengukuran seperti viroid, water pass, dan alat-alat pekerjaan untuk finishing yang lainnya seperti untuk motong keramik gitu ya, itu juga bisa disimpan. Kemudian mesin bor serta komponen peralatan lainnya yang bisa disimpan untuk agar lebih safety lah. Kemudian untuk lantai gedung, bangunannya juga nggak usah menggunakan lantai keramik ya, biasanya itu hanya di finishing aja oleh semen ya. Itu untuk fasilitas proyek di gudang material dan peralatan. Kemudian yang keempat itu ada base camp staff untuk khusus para staff dan barak pekerja. Nah, di base camp dan barak ini biasanya nggak boleh jauh ya, nggak boleh jauh dibangun dari tempat peralatan dan gudang material. Nah, biasanya penempatan base camp proyek ini dibuat terpisah dengan barak pekerja, dan biasanya juga masing-masing base camp sama barak ini diberikan fasilitas seperti toilet, ada dapurnya. Kemudian untuk base campnya itu biasanya dilengkapi fasilitas tambahan seperti TV, kemudian ada tempat olahraganya misalkan seperti itu. Kemudian yang kelima itu los kerja besi dan kayu fasilitas. Nah, di fasilitas ini biasanya dibangun untuk pekerjaan lebih ke besi dan kayu ya. Biasanya los kerja besi ini tempat untuk motong, kemudian biasa untuk pembongkaran besi beton ya, sesuai gambar lah ya, sesuai shop drawing yang ada. Sementara itu los kerja kayu juga digunakan sebagai tempat pembuatan backisting ya, backisting sama pekerjaan kayu lainnya. Biasanya tempat los kerja ini nggak usah tanpa atap bangunan ya, agar si pekerjanya itu di dalam pekerjaan itu lebih nyaman ya. Kemudian yang keenam itu pos jaga dan pagar jaga fasilitas proyek yang lainnya. Ini penting karena untuk keamanan area lingkungan proyek. Jadi si manajer itu akan membangun pos jaga sama pagar barikade itu untuk keserasian lingkungan setempat. Maka pos jaga dan pagar proyek itu harus benar-benar bersih ya, harus bersih, rapi, kalau bisa ada estetis lah ya. Untuk biasanya juga dicat ya, dan diberi dekorasi. Kemudian fasilitas proyek yang lainnya, yang ketujuh itu ada jalan kerja ya, jalan kerja di lingkungan proyek. Nah, dibuat untuk jalur lalu lintas kendaraan proyek, baik itu untuk truk material, misalkan untuk truk mixer maupun mobilisasi
untuk alat-alat berat seperti tower crane ya, ekskavator ya. Jadi ini penting ya. Jadi membuat jalan kerja ini harus memang harus diperhitungkan dengan matang ya. Harus keluar masuk kendaraan, memang harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kemacetan, stagnasi misalkan di lingkungan proyek tersebut yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas proyeknya. Kemudian fasilitas proyek yang ke-8 itu adalah penempatan alat berat, crane dan crane ya. Jadi tower crane ini juga diperlukan terutama sebagai pengangkut bahan-bahan untuk pekerjaan struktur arsitektur ya, seperti besi beton, kemudian backcasting, beton cor, sama material yang lainnya. Nah, untuk penempatan tower crane ini memang harus direncanakan bisa menjangkau seluruh area proyek konstruksi ya, yang akan dikerjakan dengan manuver yang aman tanpa menghalang sebagai penggunaan tower crane tersebut. Nah, ini memang harus diperhitungkan ya, beban maksimum sama mampu diangkatnya itu harus diperhitungkan. Kemudian fasilitas proyek yang ke-9 itu adalah pembuatan komponen precast. Ini misalkan dibutuhkan, ini jika dibutuhkan di proyeknya. Jadi precast ini kayak model besi yang udah dicampur dengan semen yang udah dibeton ya biasanya. Nah, hal yang perlu diperhitungkan jika pengerjaan precast dilakukan ya di luar proyek, itu harus tersedia lokasi penampungan komponen yang udah jadi dan udah siap untuk dipasang. Berarti kan harus ada tempat lagi ya, harus ada tempat untuk menyimpan komponen precast ya. Jadi kan ini memang harus diangkat oleh mesin yang seperti crane ya. Jadi bahaya juga ya. Jadi untuk keselamatan kerja juga memang perlu diawasi juga ya, diperhitungkan juga. Nah, kemudian tadi yang pertama adalah pekerjaan persiapan ya. Kemudian yang kedua itu adalah perhitungan kebutuhan sumber daya ya. Jadi di dalam sumber daya proyek itu yang menyangkut kebutuhan listrik proyek biasanya, kebutuhan tenaga listrik yang dimaksud ini biasanya jumlah daya yang diperlukan oleh kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi selama pelaksanaan proyek. Jadi kebutuhan tenaga listrik ini di luar daya listrik untuk proyek bangunan gedung itu sendiri. Jadi merupakan tanggungan pihak kontraktornya. Nah, sumber daya listrik itu biasanya dari PLN, kemudian penyediaan genset sendiri tergantung penggunaannya. Nah, ini memang diperlukan untuk proyek karena untuk hal ini untuk penengarangan, kemudian untuk AC peralatan kerja seperti tower crane, mesin potong keramik ataupun pompa air. Ya, kalau misalkan untuk peralatan kantor ya pasti kan butuh ya sumber daya listrik seperti komputer ataupun fotokopi. Kemudian untuk kebutuhan air kerja yang ketiga ya, kebutuhan air kerja ini untuk keperluan proyek bisa diperoleh dari sumur ataupun pump gitu ya, DAM. Memang air ini diperlukan untuk kebutuhan seperti di toilet kantor proyek, kemudian di base camp staff ataupun barak pekerja ya, kemudian pencucian kendaraan proyek seperti dump truck, mixer ataupun yang lainnya. Lalu perawatan beton seperti konkrit ya, konkrit kuring ya, termasuk testing beton ya. Kemudian air dari sumber air ini memang harus disimpan di tangki-tangki penampungan yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi volume air yang diperlukan itu dihitung berdasarkan volume kebutuhan air setiap hari. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan SDM-nya. Jadi kebutuhan SDM ini memang harus sesuai dengan kualifikasinya.
Ya, kalau saya sampaikan yang di pertemuan sebelumnya terkait dengan tahapan pembentukan tim proyek itu kan ada forming ya, ada storming, kemudian ada norming dan performing. Jadi memang dibentuk dulu ya SDM yang diperlukan di bidang apa, forming membentuk, kemudian storming itu ada konflik, pasti ada konflik, tapi kan ada sedikit lah konflik, tidak sampai merubah formasi yang sudah ada. Kemudian norming ada aturannya, kemudian nanti performing dijalankan sesuai dengan target yang sudah disepakati. Itu untuk kebutuhan SDM-nya. Kemudian untuk shop drawing ataupun gambar kerjanya itu biasanya kan kita kembali ke critical path method ya, CPM atau PERT, evaluation review teknik, proyek evaluation review teknik. Jadi di dalam shop drawing ataupun gambar kerja ini merupakan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan ya. Dengan adanya gambar seperti CPM yang manajer proyek tetapkan, maka pekerjaan di lapangan ini menjadi lebih mudah gitu ya dilaksanakan, dan tentunya biar bisa terkendali secara teknis baik dari segi waktu maupun pekerjaan. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan pelaksanaan di lapangannya. Nah, pekerjaan persiapan di lapangan ini dimulai dengan melakukan pengukuran dan membuat patok ukur yang tetap yang akan menjadi pedoman bagi pengukuran selanjutnya, dan biasanya diinisiasi oleh manajer proyek. Kemudian patok tetap ini dibuat di luar garis bangunan yang akan dibangun agar tidak hilang selama pelaksanaannya. Nah, di dalam tahapan akhir pekerjaan pengukuran ini dilakukan pengecekan kembali oleh si manajernya ya, dicek kebenarannya bersama-sama dengan konsultan pengawas, kemudian pemilik proyek ataupun sama konsultan perencana. Jadi setelah selesai maka dilaksanakan pembuatan semua fasilitas proyek yang sudah disebutkan di dalam dokumentasi proyek. Jadi memang harus rinci banget, harus benar-benar detail, kemudian sistematis, terukur. Jadi kalau misalkan tidak dibuat sesuai dengan dalam gambar shop drawing ataupun gambar kerja dalam CPM itu, kalau tidak ada jaringan kerja yang sudah dibuat, itu sulit nantinya untuk menentukan gancatnya. Jadi kan ada target yang pelaksanaan proyek ini akan selesai di bulan berapa, ini sudah terlihat dengan jelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi metode pelaksanaan proyek konstruksi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk hari ini kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.